Selamat pagi teman-teman, ketemu lagi dengan aku Dame di channel aku Dame's Oracle. Ini morning talk tanggal berapa ya? Hah? Oh iya, tanggal 6 April 2020. Sorry kalau misalnya kemarin-kemarin aku absen lagi untuk bikin video karena aku sih ngikutin badan ya. Jadi kalau aku rasa energinya di luar kurang kondusif untuk energiku juga, aku nggak bikin video sama sekali. Jadi aku lebih memilih untuk anteng-anteng aja. Nah, sekarang udah lumayan. So, mari kita ambil satu kartu dari si Divine Guidance, apa namanya? Wild Offerings Oracle. Uh, aku suka banget pakai si Wild Offering ini karena dia sangat simple tapi sangat spiritual, dan spiritualnya itu bukan yang macam-macam tapi benar-benar mengingatkan kita untuk kembali kepada pencipta, kembali kepada diri sejati. Oke, satu. Dan si Divine Guidance ini juga aku senang banget. Dia deck paling lama yang aku punya. Aku senang karena dia sifatnya sangat universal. Kalau ini spiritual banget, yang ini sangat apa ya? Energi ya, dia sangat membaca energi. Kalau si Wild Offering ini dia kayak ngingetin nilai-nilai luhur sebagai manusia yang pada hakikatnya kita tidak pernah terpisah oleh Sang Pencipta. Ini kalau si Wild Offering ini, kalau dia ini untuk membaca energi. Apa kabar teman-teman? Gimana kemarin kalau yang tubuhnya cukup peka, mungkin bisa ngerasain energinya bukan agak lagi sih, sangat intens pas menjelang tanggal 4 dan tanggal 5, dua hari itu. 3, 4, 5 itu kalau aku sendiri ngerasa kayak apa ya kita bagian dari bumi. Ketika bumi sedang membersihkan diri, mendetoks dirinya, juga kita mau nggak mau juga ikutan kena di dalam. Aku yakin sih anak-anak yang sensitif juga pasti akan ngerasain badannya kayak nggak jelas gitu. Aku tuh kemarin seharian keringet dingin padahal nggak kenapa-napa. Dan ya udah, aku kalau udah kayak gitu aku pasrahin aja, aku yakinin bahwa semua baik-baik aja gitu. Nanti juga berakhir gitu lah. Dan bener, udah menjelang maghrib, sudah menjelang malam, akhirnya rasanya normal lagi. Oh, enjoyment. Kemarin juga aku ambil kartu buat diriku, keluarnya enjoyment. Dan ini dia dipasangkan oleh balance. Ya. Si enjoyment ini dia ngomongnya gini, striving and pushing makes life into endless hard work. Jadi kalau kita berusaha terus, kita modenya itu pakai mode survival ya, bertahan hidup. Modenya adalah kompetitif. Kemudian kalau pakai mode apalagi ya yang sifatnya tuh benar-benar hanya demi keselamatan hidup. Nah, kalau kita terus-terusan pasang sikap seperti ini setiap hari, hidup jadi lelah banget. Jadi sini dibilang hidup itu tidak semestinya menjadi suatu pekerjaan yang keras. It's not supposed to be a hard work. The more you are inviting love to take over, the more enjoyment comes. Jadi semakin kita mau mengizinkan Tuhan, mengizinkan Allah, mengizinkan Sang Pencipta, Sang Hyang Widi, apapun namanya itu, untuk mengambil alih hidup kita, nanti akan lebih banyak nikmat yang datang, dan hidup akan terasa menyenangkan, ringan, dan
bisa dinikmati. Dan di sini dia bilang, allow me to enjoy this life, dear Lord. Nah, izinkan saya menikmati hidup ini, wahai Tuhan. Kenapa dia disandingkan dengan kartu balance? Lihat kartu balance sendiri ini warnanya merah. Kalau teman-teman mengerti warna cakra, merah itu adalah warna cakra dasar. Cakra yang letaknya di tulang ekor, di paling bawah, base cakra. Nah, cakra dasar ini mengatur semua yang berkenaan dengan keberlangsungan hidup. Makan, sandang, pangan, papan, kebutuhan untuk bertahan hidupnya itu lebih ke itu ya, ke butuh makan, butuh tidur, butuh tempat tinggal, butuh keamanan ya, si rasa aman. Nah, cakra dasar ini kalau kita fokus hanya kepada keberlangsungan hidup, maka cakra-cakra yang lain atau roda-roda energi yang ada di tubuh kita tidak berkembang. Dan di sini diingetin bahwa makanya judulnya kenapa dia disandingkan dengan enjoyment, ini berarti ada di antara kita yang sudah terlalu keras bekerja, terlalu keras berpikir, terlalu keras mengusahakan supaya hidup menjadi baik-baik saja. Dan usahanya ini hanya di sekitaran fisik dan ekonomi ya. Karena kalau kita berusaha hidup menjadi baik-baik aja kemudian kita melakukan misalnya inner work atau internal proses ya, kayak kita belajar untuk lebih melepaskan, belajar untuk lebih pasrah, yang keluar bukan cakra dasar ini, yang keluar tidak akan warna merah. Warna merah di sini menandakan kita sudah terlalu banyak memikirkan bagaimana supaya misalnya bisa hidup besok atau bulan depan, bagaimana bisa membayar cicilan, bagaimana bisa menyekolahkan anak, bagaimana bisa makan. Kalau misalnya lagi masa kayak gini kan kita tidak kerja, apakah akan ada uang cukup untuk besok makan? Bagaimana supaya bisa bayar kontrakan? Nah, ya, hal-hal yang berkenaan dengan materi dan keberlangsungan hidup itu tempatnya di cakra dasar. Nah, di sini mau diingatin, kalau kita sendirian yang mikirin ini tanpa punya keyakinan bahwa Tuhan itu selalu memelihara kita dengan caranya sendiri tentunya ya, bukan caranya kita. Kalau kita nggak mau melibatkan Tuhan dalam proses hidup ini, maka hidup akan menjadi sangat berat. Segalanya kita pikirin sendiri, segalanya kita usahain sendiri. Nah, di sini diingetin supaya beri ruang yang seluas-luasnya kepada Tuhan untuk ngerawat kita, untuk memelihara kita. Aku juga sering banget ngingetin teman-teman lewat video-video sebelumnya bahwa kita jangan lupa bahwa hidup itu bukan kita yang punya. Jadi jangan bertindak sebagai penyelenggaranya, ya. Jangan bertindak sebagai pengurusnya. Hidup itu amanah, artinya kita menjalaninya dengan baik. Urusan bagaimana kita bisa punya ini, punya itu biarkan yang maha kuasa, yang maha pencipta yang ikut andil di situ. Jadi misalnya pada saat sekarang, kalau penuh ketidakpastian, kita banyak-banyak ngomong di dalam hati, ajak berdialog Tuhan lewat hati. Ngobrol aja kayak kita ngobrol kepada ibu kita, kepada ayah kita. Keluhkan semua yang mau dikeluhkan. Dan jangan bertindak sendiri, artinya jangan main ambil keputusan sendiri dan terburu-buru gitu. Seandainya misalnya pada saat ini kamu tidak cukup uang untuk membayar sesuatu, sedangkan sudah jatuh tempo, jangan keburu-buru mengambil keputusan, oke, aku akan ambil cicilan lagi, aku akan berhutang lagi untuk membayar hutang. Lebih bijaksana kalau kamu diam aja dulu, lalu kamu utarakan itu ke dalam hati. Bilang sama Yang Maha Kuasa bahwa kamu sudah, oke, misalnya aku, Tuhan, saya sudah melakukan cara yang saya tahu gitu ya. Ini cara aku nih, ini cara aku biasanya untuk surrender, untuk berserah. Jadi aku tidak lagi meminta yang istilahnya doanya dikabulkan.
Mungkin teman-teman ada yang juga seperti ini. Kalau aku, biasanya aku akan bilang, aku sudah melakukan apapun yang aku bisa, dan itu tidak berhasil Tuhan, itu tidak berhasil ya Allah. Eh, Maafkan aku kalau aku merasa tahu aku harus bagaimana. Dan habis itu aku akan bilang, eh, tolong tolong aja gitu, tolonglah aku gitu. Aku izinkan hidupku, aku serahkan kembali kepadamu, dan ambil alih semua hal yang aku tidak bisa menanganinya gitu loh. Nah, biasanya kalau kita mau seperti itu dengan ikhlas, kalau kita berdoa seperti itu dengan ikhlas, dan itu kan artinya kita merendahkan diri ya. Merendahkan diri bukan berarti kita memandang rendah dan tidak hormat kepada diri kita, tapi kita mengakui bahwa pada akhirnya kita tuh manusia, manusia sering lupa gitu, dan kita mengakui bahwa kita lupa, kita itu ditaruh di sini oleh sesuatu yang lebih besar dari kita, dan sesuatu yang lebih besar dari kita itulah yang akan mengurus kita kalau kita izinkan. Masalahnya selama ini kita tidak mengizinkan. Kita merasa kita paling tahu bagaimana caranya hidup, bagaimana caranya besok bisa makan, gitu ya. Nah, jadi di sini intinya sarannya untuk kita, untuk aku, buat teman-teman semua, supaya lebih ringan, supaya lebih bisa mengalir dalam hidup gitu ya. Enjoyment ini bisa hadir, bisa menikmati hidup. Selalu setiap hari ingatkan bahwa hari ini pun mintalah kepada Tuhan, kepada Allah untuk biarkan Dia yang bekerja dalam hidup kita. Bekerja bukannya kita suruh-suruh ya, tapi biarkan Dia yang menentukan hari ini tuh akan jadi seperti apa. Dan coba Coba lihat nanti hari kamu akan jadi seperti apa ketika kamu setiap bangun tidur mengizinkan Tuhan untuk hadir dan mengendalikan semuanya, daripada kita yang mengendalikan gitu. Ini aja dulu untuk pesan hari ini. Abis ini aku mau bikin pesan semesta untuk minggu ke 2 April 2020. Thank you for watching. Sampai ketemu lagi nanti. Dadah.